Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan pengertian lokasi. Lokasi termasuk faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Penentu lokasi yang tepat akan menjadi kunci kesuksesan suatu bisnis, karena lokasi akan menjadi daya tarik bagi konsumen untuk berkunjung atau bahkan berbelanja. Lokasi menurut para ahli. Menurut Levy, lokasi adalah perencanaan dan pelaksanaan program penyaluran produk atau jasa melalui tempat atau lokasi yang sama. Selanjutnya yaitu pertimbangan untuk pemilihan lokasi. Yang pertama, akses, yaitu kemudahan yang penting untuk menjangkau, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Yang kedua, visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang bisa dilihat dengan jelas dari jarak pandang yang jauh ataupun dekat. Lalu lintas, menyangkut beberapa pertimbangan utama seperti berikut. Banyaknya orang yang lalu lalang biasanya memberikan peluang besar terhadap terjadinya keputusan pembelian secara spontan dan tanpa melalui usaha-usaha khusus. B. Kepadatan dan kemacetan lalu. Yang kelima yaitu ekspansi. Tersedia tempat yang cukup luas untuk perusahaan di kemudian hari. Yang keenam, lingkungan, yaitu daerah sekitar mendukung jasa yang ditawarkan. Yang ketujuh adalah kompetisi lokasi terhadap pesaing yang lain. Yang kedelapan yaitu peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu pentingnya lokasi. Dalam bisnis, pemilihan lokasi merupakan hal yang sangat penting karena pemilihan lokasi akan berdampak pada kesuksesan suatu bisnis, yaitu lokasi merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih toko atau penyedia jasa yang mereka inginkan. Yang kedua, pemilihan lokasi sangatlah berisiko untuk kedepannya suatu usaha. Yang keempat, pemilihan lokasi merupakan hal yang penting karena faktor ini bisa digunakan untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif yang mapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Yang pertama, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ialah kesediaan dari masyarakat di suatu daerah untuk menerima segala konsekuensi, baik konsekuensi positif maupun konsekuensi negatif. Didirikannya suatu tempat usaha di daerah tersebut merupakan suatu syarat untuk dapat atau tidaknya didirikan usaha di daerah tersebut. Yang kedua, kedekatan dengan pasar. Kedekatan dengan pasar bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Yang ketiga, ketersediaan sumber alam dan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja baik yang terdidik maupun yang terlatih merupakan faktor yang tak kalah penting. Jika suatu usaha lebih banyak memerlukan tenaga kerja atau skill, maka akan lebih baik jika penentuan lokasi usaha mendekati kantong-kantong tenaga kerja yang dibutuhkan tersebut. Yang keempat, ketersediaan transportasi dan ketersediaan tanah. Ketersediaan tanah yang luas juga menjadi pertimbangan pengusaha untuk menentukan lokasi usaha jika di masa mendatang direncanakan melakukan ekspansi usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi usaha ada tingkat kepadatan penduduk dan karakteristik masyarakat. Tingkat kepadatan penduduk dan karakteristik masyarakat menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan lokasi usaha. Basis perekonomian yang tersedia seperti adanya potensi pertumbuhan industri daerah setempat, fasilitas keuangan, dan fluktuasi karena faktor musiman. Yang keenam ada mempertimbangkan jarak dari pemasok atau supplier. Mempertimbangkan jarak dari pemasok atau supplier, maksudnya semakin jauh lokasi perusahaan dari suppliernya, maka semakin tinggi pula biaya distribusi, yang mana hal tersebut akan berdampak pada harga jual produk yang tidak dapat bersaing di pasar. Yang ketujuh ada lokasi berdekatan dengan pesaing. Lokasi berdekatan dengan pesaing memungkinkan perusahaan melakukan strategi kompetisi baik kepemimpinan harga atau jasa lain yang diberikan kepada konsumen, yang mana seorang pengusaha haruslah mengenali jumlah dan ukuran usaha pesaing serta situasi persaingan yang ada di wilayah tersebut. Yang terakhir ada kebutuhan akan tenaga listrik. Hampir seluruh jenis usaha membutuhkan tenaga listrik, yang mana ini akan berpengaruh pada proses pemilihan lokasi usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penentuan lokasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memilih lokasi perusahaan. Sebagai berikut, yang pertama ada metode penilaian faktor, metode dalam analisis ekonomi, analisis volume biaya, metode pusat gravitasi, dan yang terakhir ada metode transportasi.
Pertama, saya akan menjelaskan metode penilaian faktor. Metode ini menggunakan cara dengan memberikan bobot terhadap faktor-faktor dalam memilih lokasi, di mana prosedur penyusunan penilaian faktor ini sebagai berikut. Yang pertama, tentukan faktor-faktor yang relevan. Yang kedua, berikan bobot kepada setiap faktor. Yang ketiga, tentukan skala penilaian terhadap masing-masing faktor. Yang keempat, berikan nilai untuk masing-masing lokasi. Dan yang terakhir, pilih lokasi dengan nilai tertimbang yang paling besar. Yang kedua, saya akan menjelaskan metode dalam analisis ekonomi. Metode ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama dalam memilih lokasi perusahaan. Dalam pendekatan kuantitatif dilakukan dengan membandingkan total biaya operasi dari masing-masing alternatif lokasi. Untuk pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan faktor-faktor yang tidak dapat diukur dengan rupiah. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan analisis volume biaya. Metode analisis volume biaya ini menekankan pada faktor biaya dalam pemilihan lokasi perusahaan antara alternatif satu dengan yang lainnya dibandingkan dengan total biaya produksi. Lokasi yang memiliki total biaya produksi terendah untuk suatu volume produksi tertentu adalah lokasi yang terpilih. Ada beberapa prosedur secara umum menentukan lokasi dengan metode analisis volume biaya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan biaya variabel dan biaya tetap untuk masing-masing alternatif lokasi. Yang kedua, plot garis total biaya untuk setiap alternatif pada garis yang sama. Yang ketiga, pilih alternatif lokasi yang memiliki total biaya terendah untuk volume produksi yang dikehendaki. Yang keempat, ada metode pusat gravitasi. Dalam memilih lokasi yang berdasarkan dengan pusat gravitasi, biasanya digunakan untuk meminimalkan jarak atau biaya menuju fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Pendekatan ini dilakukan dengan membuat peta berskala dari tempat yang akan dituju dengan memilih suatu titik sembarang sebagai titik pusat koordinat. Yang terakhir ada metode transportasi. Metode ini menetapkan pola pengiriman terbaik dari titik penawaran atau pasokan dan sumber ke beberapa titik permintaan yang dituju, agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya produksi. Metode transportasi ini juga menjadi pemecah permasalahan, yaitu dengan menetapkan suplai yang cukup untuk beberapa lokasi tujuan dari sumber tertentu pada tingkat biaya yang minimal dan memilih lokasi untuk fasilitas-fasilitas baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu tahap memilih lokasi. Dalam tahap memilih lokasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memilih lokasi yang tepat bagi perusahaan. Yang pertama itu pemilihan pasar, yang kedua analisis pasar. Dalam pemilihan pasar ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama tingkat perekonomian masyarakat setempat, yang kedua tingkat persaingan, yang ketiga ukuran populasi dan karakteristiknya, yang keempat industri atau bisnis di lingkungan sekitar, yang kelima pajak. Sedangkan analisis area mengenai analisis area terbagi menjadi dua area. Yang pertama, primary trending area, meliputi sebagian besar pelanggan dalam area yang kita pilih dan merupakan orang-orang yang tingkat pembelian potensial tinggi. Dapat dilihat dari segi jumlah orang yang paling mudah mencapai toko. Yang kedua, secondary trending area. Dapat dilihat orang yang akan menjadi pelanggan potensial yang berada di luar primary trending area. Pada umumnya jarak dan waktu tempuh mereka ke lokasi jika jauh lebih tinggi dibandingkan yang telah kita lakukan pada saat menganalisis pasar. Keuntungan pemilihan lokasi yang tepat. Dalam pemilihan lokasi yang tepat dapat memberikan keuntungan terhadap usaha. Yang pertama, pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan. Yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong secara terus-menerus. Yang keempat, kemudahan untuk memperluas lokasi usaha. Yang kelima, memiliki nilai dan harga ekonomi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Yang keenam, meminimalkan terjadinya konflik, terutama dengan masyarakat dan pemerintah. Dimensi usaha, masalah-masalah yang membuat lokasi tertentu memiliki daya tarik secara spesifik akan mengamati keuntungan aksesibilitas lokasi dan keuntungan secara lokasi sebagai pusatnya. Masalah-masalah tersebut yaitu yang pertama, aksesibilitas. Aksesibilitas suatu lokasi adalah suatu kemudahan bagi konsumen untuk datang atau masuk dan keluar dari lokasi tersebut. Aksesibilitas ini memiliki dua tahap, yaitu analisis makro. Analisis makro di sini mempertimbangkan area usaha primer seperti area hingga 3 mil di sekitar lokasi tersebut dalam kasus sebuah supermarket atau toko obat. Untuk enaksir aksesibilitas lokasi pada tingkat makro, retail secara bersamaan mengevaluasi beberapa faktor seperti kondisi jalan dan halangan. Yang kedua, analisis mikro.
berkonsentrasi pada masalah-masalah sekitar lokasi seperti visibilitas, arus lalu lintas, parkir, keramaian, dan jalan masuk atau jalan keluar. Yang ketiga, ada keuntungan secara lokasi dalam sebuah pusat. Setelah aksesibilitas pusat telah dievaluasi, analisis harus mengevaluasi lokasi di dalamnya. Hal ini disebabkan lokasi lebih baik memerlukan biaya yang lebih detail harus mempertimbangkannya. Pertimbangan lainnya adalah untuk melokasikan toko-toko yang menarik terhadap target pangsa pasar yang saling berdekatan. Pada intinya, konsumen ingin berbelanja di mana mereka menemukan sejumlah variasi barang dagangan yang lengkap. Dimensi jasa. Biaya manufaktur cenderung bervariasi secara substansial antara lokasi satu dengan yang lainnya. Namun, tidak demikian dengan perusahaan-perusahaan jasa. Suatu lokasi yang spesifik sering menimbulkan dampak yang lebih besar pada pendapatan daripada biaya. Oleh karena itu, untuk perusahaan jasa, lokasi yang spesifik seringkali mempengaruhi pendapatan daripada mempengaruhi biaya. Hal ini berarti bahwa fokus lokasi pada perusahaan jasa haruslah pada penentuan volume bisnis dan pendapatan. Strategi lokasi pada perusahaan jasa yaitu ada dua. Yang pertama, analisis lokasi di sektor industri terfokus pada minimalisasi biaya, sementara fokus pada sektor jasa ditunjukkan untuk memaksimalkan pendapatan. Yang kedua, bagi perusahaan jasa, lokasi yang spesifik kerap lebih mempengaruhi pendapatan daripada biaya. Adapun beberapa komponen utama volume dan pendapatan perusahaan jasa. Yang pertama, daya beli di wilayah yang dapat menarik pelanggan. Yang kedua, kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah yang dapat menarik pelanggan. Yang ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Yang keempat, kualitas persaingan. Yang kelima, keunikan lokasi perusahaan dan pesaing. Yang keenam, kualitas fisik, fasilitas dan bisnis di sekitarnya. Yang ketujuh, kebijakan operasional perusahaan. Dan yang kedelapan, kualitas manajemen.